Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang semula bernama Fakultas Ekonomi. Merupakan salah satu dari 4 fakultas tertua semenjak Universitas Lambung Mangkurat didirikan pada tahun 1958. Sampai pada tahun 2014, Fakultas Ekonomi merubah namanya menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam rangka memperoleh akreditasi dunia bagi program studi di fakultas. Maka Fakultas Ekonomi harus menjadi anggota Association to Advanced Collegiate School of Business atau AACSB. Perubahan nama fakultas menjadi hal penting secara jangka panjang untuk mengakomodir kepentingan memasuki komunitas internasional. Secara umum, tujuan yang ingin dicapai Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM yaitu menyelenggarakan pendidikan yang tinggi yang berkualitas dengan indikator keberhasilan mencapai akreditasi unggul untuk semua program studi dalam lingkup FEB ULM. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadikan posisi prodi yang ada di bawah FEB ULM mampu bersaing dan sejajar dengan perguruan tinggi lainnya secara nasional dengan indikator utama semua prodi terakreditasi A atau unggul pada tahun 2022. Dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah menyelenggarakan pendidikan yang tinggi menghasilkan lulusan dalam bidang ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi dan perpajakan yang berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan SDM, sektor bisnis, wirausaha, dan organisasi publik. Melakukan penelitian penerapan serta kerjasama dalam bidang ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi dan perpajakan, berkontribusi terhadap kebijakan ekonomi dan bisnis dalam pembangunan subprogram unggulan bidang lahan basah. Sampai sekarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM mempunyai 5 program pendidikan: program diploma atau D3, program studi akuntansi, program studi perpajakan, program sarjana atau S1, program studi manajemen, program studi akuntansi, program studi ilmu ekonomi dan studi pembangunan, program magister ilmu ekonomi, program magister manajemen, program doktor ilmu ekonomi, dan program pendidikan profesi akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM juga membantu program pemerintah dalam rangka membangun manusia seutuhnya yang berbudi luhur, pengetahuan dan keterampilan tinggi, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan membangun lab kajian studi pembangunan, lembaga atau lab manajemen, serta pusat pengembangan akuntansi. Transparansi pada tata pamong di FEB dapat terlaksana dari informasi yang dapat diakses oleh stakeholder ULM secara mudah dan akurat. Dari tahun 2015 sampai tahun 2018, Universitas Lambung Mangkurat meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dari Presiden Republik Indonesia. Berisi aktivitas pengelolaan rencana studi mahasiswa, bimbingan akademik, kartu ujian, dan hasil studi, serta pengisian kuesioner kepuasan layanan di ULM yang wajib diisi oleh setiap mahasiswa setiap semesternya. Dan bagi mahasiswa yang mau lulus, mereka juga dapat mengakses sistem informasi wisuda ULM. Simari untuk calon mahasiswa berupa sistem informasi penerimaan mahasiswa baru
baik melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN, atau melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, ataupun melalui jalur mandiri ULM lewat laman Sistem Informasi Admisi, baik untuk tingkat diploma, sarjana, maupun pasca sarjana. Hai, nama saya Muhammad Kusairi dari Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Berikut saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan job interview yang baik saat melakukan melamar pekerjaan. Lihat step-stepnya berikut ini. Oke. Dari pertanyaan yang umum ditanyakan oleh pewawancara pada saat interview. Contoh pertama, tell me a little about yourself, yang artinya ceritakan sedikit tentang diri Anda. Contoh kedua, what are your strengths, yang artinya apa saja kelebihan Anda. Contoh ketiga, what are your weaknesses, yang artinya apa saja kekurangan Anda. Contoh keempat, what are your short-term goals? Yang artinya, apa tujuan jangka pendek Anda? Contoh kelima, what does success mean to you? Yang artinya, apa arti kesuksesan bagi Anda? Contoh keenam, what do you want to be doing 5 years from now? Yang artinya, apa yang ingin Anda lakukan pada 5 tahun mendatang? Contoh ketujuh, are you an organized person? Artinya, apakah Anda seseorang yang rapi atau terorganisir? Contoh 8, what does failure mean to you? Artinya, apa arti kegagalan bagi Anda? Contoh 9, how do you handle change? Yang artinya, bagaimana Anda menyikapi perubahan? Contoh 10, do you work well under pressure? Yang artinya, apakah Anda bekerja dengan baik di bawah tekanan? Contoh 11, why should I hire you? Yang artinya, kenapa saya harus mempekerjakan Anda? Apabila kamu dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan seperti contoh tadi, berikut ini jawaban yang bisa kamu berikan dalam bahasa Inggris. Pertama, untuk pertanyaan, tell me a little about yourself, yang artinya ceritakan tentang diri Anda. Kamu bisa memilih untuk menjawab dengan singkat atau dengan lengkap. Contoh jawaban singkatnya misalnya seperti ini. I attended University of Indonesia where I majored in marketing management. My hobbies include basketball, reading novels, and hiking. Yang berarti saya kuliah di Universitas Indonesia di mana saya mengambil jurusan manajemen pemasaran. Hobi saya termasuk bermain basket, membaca novel, dan mendaki. Untuk contoh jawaban yang lebih lengkap, I went to the University of Indonesia and majored in marketing management, and I really enjoyed learning. Afterwards, I started my career at a retail store as a marketing staff. I've been there for 3 years now. Although my emphasis is in selling product, I like numbers. I think solving logic problems are quite fun. I also enjoy reading and watching movies. Yang berarti,
Saya kuliah di Universitas Indonesia dan saya mengambil jurusan manajemen pemasaran. Dan saya sangat suka belajar. Setelah lulus, saya memulai karir pada sebuah toko retail sebagai staf pemasaran. Saat ini saya telah bekerja di sana selama 3 tahun. Meskipun saya lebih sering berkutat pada penjualan produk, saya juga menyukai angka-angka. Menurut saya, menyelesaikan masalah itu adalah hal yang menyenangkan. Saya juga suka membaca dan menonton film. Lalu untuk jawaban dari contoh kedua, yaitu pertanyaan, what are your strengths? Contoh jawabannya adalah sebagai berikut. I've always been a great team player. I'm good at keeping a team together and producing quality work in a team environment. Yang artinya, saya selalu bekerja dengan baik di dalam tim. Saya bisa mempersatukan anggota tim dan menghasilkan kerja yang berkualitas di dalamnya. Untuk pertanyaan ketiga yaitu, what are your weaknesses? Contoh jawabannya adalah sebagai berikut. I feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem. I'm definitely studying hard to communicate more effectively. Yang artinya, saya rasa kemampuan bahasa Inggris saya masih sangat kurang. Saya tahu ini sifatnya hanya sementara, karena saya pasti akan belajar bahasa Inggris dengan keras untuk dapat berbicara dalam bahasa Inggris dengan lebih efektif. Selanjutnya untuk pertanyaan, what are your short-term goals? Contoh jawabannya adalah, my short-term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for. Artinya, tujuan jangka pendek saya adalah mencari posisi di mana saya bisa menggunakan pengetahuan dan kelebihan yang saya miliki. Saya ingin ambil bagian pada pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan tempat saya bekerja. Selanjutnya untuk pertanyaan, what does success mean to you? Contoh jawabannya adalah, to me, success means to have a goal, plan the steps to achieve the goal, implement the plan, and finally achieve the goal. Yang artinya, bagi saya, sukses itu berarti mempunyai suatu cita-cita atau tujuan, memiliki rencana tahapan untuk mencapai tujuan tersebut, menjalankan rencananya, dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan tersebut. Lalu untuk pertanyaan, what do you want to be doing 5 years from now? Contoh jawabannya, in 5 years, I see myself as a valued employee of a company. I want to be an expert at my position and start training to be a manager. Yang artinya, dalam 5 tahun, saya melihat diri saya menjadi karyawan yang berharga bagi suatu perusahaan. Saya ingin menjadi pakar pada posisi pekerjaan yang saya geluti dan memulai pelatihan sebagai manajer. Selanjutnya untuk pertanyaan, are you an organized person? Contoh jawabannya adalah, I believe I'm very organized. I like to organize my work by priority and deadlines. I do this so I can produce the highest quality work in the amount of time I have. Yang artinya, saya rasa saya sangat terorganisir. Saya suka mengorganisir pekerjaan saya berdasarkan prioritas dan deadline. Saya melakukan ini supaya saya dapat menjaga kualitas kerja di dalam waktu yang saya miliki. Lalu selanjutnya untuk contoh pertanyaan, what does failure mean to you? Contoh jawabannya adalah, to me, failure means to have a goal and not do anything about it. Yang artinya, bagi saya kegagalan berarti memiliki suatu goal, tetapi tidak melakukan apapun untuk mencapainya. Selanjutnya, untuk pertanyaan, how do you handle change? Contoh jawabannya adalah, I handle changes smoothly. Whenever there's a change of any sort,
I analyze the situation and I always try to find ways I can contribute to the change in a positive way. Yang artinya, saya menyikapi perubahan dengan baik. Kapanpun terjadi perubahan, saya akan menganalisa situasi dan selalu mencoba untuk mencari cara agar saya tetap dapat berkontribusi dengan cara yang positif. Kemudian untuk pertanyaan, do you work well under pressure? Contoh jawabannya adalah, I work well under pressure because I don't panic. I maintain self-control and work as efficiently as possible. In all my experiences, I did well and I always enjoyed the experience. Yang artinya, saya bekerja dengan baik di bawah tekanan karena saya tidak mudah panik. Saya dapat menjaga kontrol diri dan bekerja seefisien mungkin. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki, saya selalu berhasil mengatasinya dengan baik dan juga menikmatinya. Selanjutnya untuk pertanyaan, why should I hire you? Contoh jawabannya adalah, I'm a perfect fit for this position. I have the experience and the traits you are looking for. On top of that, I'm a great team player that gets along with everyone. Yang berarti, saya merupakan orang yang sangat tepat untuk posisi ini. Saya memiliki pengalaman dan sifat yang Anda cari. Dan juga, saya bekerja dengan baik dengan tim dan semua orang yang ada di dalamnya. Nah, demikianlah beberapa contoh percakapan yang umum terjadi pada saat interview kerja menggunakan bahasa Inggris. Tapi tentunya itu tidak baku ya, karena akan disesuaikan dengan kondisi diri kamu sendiri. Can you tell me about yourself? My name is Bayu. I am 19 years old. I have graduated from Bumigora University, majoring in computer. I am also active in several communities that related my background. How did you know about this company and the job position? I know this company because many people already know I want to apply for the system analyst position. Tell about your reason on why you want to work in this company. I want to work in this company because of clean discipline on I'm very interested to apply hard. Why do you apply this job position? I want to apply for the system analyst position. I am interested working on that position because that is my position. What are your strengths? I can work with my team and understand quickly. Do you have any strategy to increase our company? I am sure I can improve this company after I start working later. What have you done to improve your knowledge and skill? Always look for challenge to improve the quality of myself. Do you speak English more than a language? If you have more, what is? Yes, I can speak two languages in Indonesia and English. How much salary do you expect? I want to be paid according to what I do, sir. Do you have any question about the interview or job? Does not seem